Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Sehat walafiat? Oke, hari ini kakak mau memberi materi baru mengenai usaha dan energi. Tapi hari ini kita akan bahas mengenai usaha pada gaya yang bentuk sudut. Minggu lalu atau kemarin kita sudah membahas mengenai usaha yang gayanya itu mendatar aja, tidak membentuk sudut tertentu gitu. Nah, misalkan ya, di sini biar adik-adik ingat lagi, kakak bakal gambarin bagaimana sih usaha pada gaya yang tidak bentuk sudut. Nah, contohnya seperti ini. Misal ada balok nih ya, pada bidang datar, walaupun kelihatannya miring ya, ya nggak apa-apa ya. Ini butuh perjuangan ngerekamnya. Oke, di sini kita misalkan gayanya itu berpindah ya sejauh S. Di sini kita bikin dulu balok satunya yang seolah-olah berpindah sejauh S di sini. Oke. Nah, ini biar lebih rapi ya kan ya. Kita kasih garis-garis putus gitu. Nah, misalkan seperti ini. Balok pada bidang datar ditarik oleh gaya F yang mendatar berpindah sejauh S. Lalu berapakah nilai usahanya pada balok yang seperti ini atau kasus seperti ini? Maka ya kita gampang banget, kita tinggal kembali ke persamaan dasarnya bahwa usaha itu merupakan usaha itu diakibatkan oleh gaya yang membuat suatu benda berpindah. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu di sini kita bakal kasih keterangan biar adik-adik juga nggak lupa. Di sini ada usaha yang satuannya Joule, ini satuan internasionalnya. Terus gaya yang selalu satuan internasional itu adalah Newton. Nah, di sini S ini adalah perpindahan adik-adik ya, bukan jarak tapi perpindahan. Nah, perpindahan satuannya adalah meter sama. Bedanya perpindahan sama jarak apa? Bedanya perpindahan sama jarak, kalau perpindahan itu dilihat posisi awal sama posisi akhirnya. Sedangkan kalau jarak itu dihitung seluruhnya. Oke, jadi usaha itu bisa bernilai 0 kalau misalkan perpindahannya juga 0. Kayak gitu adik-adik ya. Nah, sekarang misalkan kita coba nih, ya kan, masuk ke materi kita. Nih, ke usaha pada gaya yang bentuk sudut. Nah, di sini gambarin. Oke, sama kayak tadi, di sini ada sebuah balok. Ada sebuah balok yang berada pada bidang datar, namun ditarik oleh gaya yang membentuk sudut. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh kasus nyatanya kayak misalkan anak kecil nih lagi mainan mobil-mobilan yang ditarik itu. Nah, biasanya dia tuh gayanya membentuk sudut. Nah, berapa usahanya? Apakah sudutnya bakal berpengaruh? Ya, sudutnya pasti bakal berpengaruh sama yang namanya usahanya, ya kan? Kalau sudutnya mendekati angka atau bernilai 1, kalau nilai sudutnya itu bernilai 1, maka usahanya itu adalah usaha maksimal. Contohnya kalau di cos, usaha maksimalnya di sudut berapa? Ya di sudut cos 0 derajat. Kalau di sin, maksimalnya berapa? Ya itu 90 derajat sudut maksimalnya. Nah, di sini kita lihat dulu F ini adalah besaran apa sih? Besaran vektor kan ya? Besaran vektor. Nah, besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai juga memiliki arah. Nah, di sini kita lihat si bendanya itu bergeraknya kemana, gitu kan ya? Bergeraknya adalah ingin mendatar ke sumbu X atau searah arah horizontal kalau dalam trigonometri ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X itu horizontal, sedangkan sumbu Y itu adalah vertikal. Nah, jadi kita gampang. Kita kan butuh gaya yang sesuai dengan sumbu X kan. Berarti kita tarik aja jadi Fx. Dalam vektor, jika misalkan gaya atau besaran vektor ditarik ke sumbu X, maka besaran itu dikalikan dengan nilai cosnya. Jadi sudutnya tadi berapa? Tinggal dikali sama cosnya. Kenapa sih? Supaya mendapatkan nilai maksimalnya. Berapa nih nilai maksimalnya nih? Nilai sebenarnya berapa ketika ditarik ke sumbu X ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu bagaimana caranya kita masukin ke persamaan dasarnya? Ya gampang sih sebenarnya. Yang penting adik-adik tahu bahwa Fx itu adalah F dikali cos theta. Kenapa nggak Fy? Karena kita nggak narik gayanya ke atas. Kita pengen narik gayanya itu ke bawah supaya mendatar, supaya benda tadi berjalan mendatar searah arah horizontal ke sumbu X positif. Nah, jadi bagaimana caranya?
Ya W sama dengan F dikali S, kita tinggal tambahin sama cos theta gitu. Sama, W itu juga usaha, satuan internasional adalah Joule, gaya satuan internasional adalah Newton, S adalah perpindahan. Ingat ya, tadi ya perpindahan sama jarak itu beda. Perpindahan itu satuannya adalah meter. Nah, tinggal dikali sama nilai cos theta. Kenapa? Karena tadi G-nya bentuk sudut dan kita pengen tarik ke arah sumbu X gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Gimana? Gampang ya? Oke, misalkan tadi kita udah belajar materinya, sekarang kita coba buat contoh soal ya. Nah, bagaimana cara penerapannya nih si soal ini nih, atau si rumus tadi dalam soal dalam fisika. Nah, kita lihat nih ada balok yang ditarik oleh gaya sebesar 60 Newton dan gayanya bentuk sudut 30 derajat serta berpindah sejauh 200 cm. Gitu ya. Nah, ditanya adalah berapa sih nih usahanya dari ini. Nah, sebelum itu, nah kita ya tulis dulu lah persamaan dari usahanya ya, usaha gaya bentuk sudut. Itu berapa nih kira-kira usahanya ya? Ayo. Kalau misalkan adik-adik lupa, adik-adik bisa lihat lagi video yang sebelumnya. Berapa sih atau apa sih rumus usaha pada gaya bentuk sudut? Nah, kalau udah hafal, nah kita tinggal lihat lagi tentang satuan internasional apakah sudah sesuai dengan satuan internasional yang ada pada rumus atau belum gitu. Oke, ya, kita sekarang coba tulis rumus usahanya yang bentuk pada gaya bentuk sudut ya. F dikali S dikali cos theta. Gitu. Kita lihat F-nya udah ada, gitu kan ya. Satuannya benar 60 Newton dalam satuan internasional. Sudutnya juga udah ada 30 derajat dan di sini juga ada perpindahannya 200 cm. Tapi apakah dalam persamaan tadi di keterangannya jaraknya itu satuannya cm? Bukan jarak perpindahannya itu satuannya cm? Enggak ya. Tapi dalam satuan internasional perpindahan maupun jarak satuan internasionalnya adalah meter. Gitu ya. Artinya gimana? Berarti kita harus konversi dulu nih, 200 cm kita konversi menjadi meter. Berapa sih 200 cm menjadi meter? Oke. Bagi adik-adik yang masih belum paham cara perpindahannya, kita balik lagi nih ke pelajaran anak SD ya, tangga perubahan gitu ya. Dari cm ke meter itu naik 2 kali. Cm naik ke desimeter dibagi 10, naik lagi ke meter dibagi 10 lagi. Artinya kalau naik 2 tangga itu sama aja kayak dibagi dengan 100. Artinya kita tadi punya ya perpindahannya 200 cm kan. Nah, 200 cm ini kita ubah ke meter dengan cara dibagi dengan 100. Jadi 200 dibagi 100 sama dengan, kita bisa coret 02 nya sama dengan 2 meter. Oh, jadi 200 cm itu sama dengan 2 meter nilainya. Nah, karena di sini besaran-besarannya sudah sesuai, gaya 60 Newton kita tinggal masukin ke dalam rumus karena udah sesuai ya. Terus perpindahannya 2 meter yang tadi udah kita konversi dari 200 cm ke meter. Nah, cosnya sudutnya adalah 30 derajat. Oke. Nah, di sini kakak lupa ngasih sama dengan ya, kasih sama dengan dulu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung yang bisa kita hitung. Misalkan, Kak, aku cosnya belum bisa nih. Ya udah hitung dulu yang bisa dihitung. 60 kali 2 120. Ya kan? Tinggal kita ingat-ingat lagi cos 30 derajat. Oke, siapa yang masih belum hafal tentang sudut istimewa sin cos tan? Nah, cos 30 derajat itu senilai dengan setengah akar 3. Gitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa hafalin lagi tentang sin cos dan tangen. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kaliin 120 dikali 1 dibagi 2. Nah, itu sama dengan 60. Kenapa bisa 60, Kak? Karena setengahnya dari 120 berapa? 60 kan? Nah, tinggal akar 3 nih kita, karena nggak bisa nyalin akar 3 ya udah akar 3 kita taruh. Jadi hasilnya adalah 60 akar 3 Joule. Gitu ya. Nah, gimana adik-adik? Bisa? Gampang tentunya ya. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan masih belum bisa sin cos tan bisa dihafalin dulu kan. Sinnya 0, 30 derajat.